Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Aulia Hamsa. Di sini saya akan menjelaskan mengenai biografi dari Bapak Profesor Dr. Mahfud MD. Berikut penjelasannya. Profesor Dr. Muhammad Mahfud MD lahir dan tumbuh di Kabupaten Sampang, Madura tanggal 13 Mei tahun 1957, yang dimana ia merupakan mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dari tahun 2008 hingga 2013. Pada waktu dilahirkan sampai berusia 12 tahun, nama lengkap Mahfud MD memang hanya Muhammad Mahfud. Tidak ada tambahan MD di belakang namanya, namun saat SD ada teman sekelasnya yang namanya sama, jadi diubah oleh gurunya. Sebelum ia menjabat sebagai hakim pada tahun 2000 hingga 2001, ia pernah menjabat sebagai Menteri Pertahanan Republik Indonesia. Mahfud MD juga sering dikenal sebagai ahli dalam hukum tata negara yang pernah menjabat sebagai seorang ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Keahlian akademis dan intelektualnya di bidang hukum politik tidak diragukan lagi, maka ia dapat membawanya menjadi seorang Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Kabinet Indonesia Maju hingga tahun 2024. Sebagai seseorang yang mendapat kepercayaan untuk menjadi menteri pada Kabinet Indonesia Maju, seorang Mahfud MD semakin terkenal dan populer bagi kaum aktivis dan intelektual, baik dari sisi baik maupun buruk. Mahfud MD merupakan anak keempat dari 7 bersaudara dan menjadi satu-satunya anak laki-laki yang paling tua di antara kakak dan adiknya. Seorang Mahfud MD menempuh 2 macam pendidikan, yaitu agama dan umum, dengan jadwal pagi hingga siang ia belajar di sekolah umum, sedangkan siang hingga malam waktunya digunakan untuk belajar agama dan dunia. Pada tahun 1993, ia berhasil mempertahankan disertasi serta mendapatkan gelar doktornya. Setelah berhasil untuk mempertahankan disertasinya tentang perkembangan politik hukum, disertasi itu memaparkan hubungan kausa antara konfigurasi politik dan produk hukum pada berbagai periode. Mahfud MD juga memiliki pengalaman yang cukup besar sebagai dosen dan pernah duduk di kursi eksekutif, legislatif, dan yudikatif sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi. Mahfud MD sangat mencintai profesi dan kegiatannya mengajar karena sudah menjadi suatu hal kebutuhannya. Ia kadang merelakan waktunya bahkan di akhir pekan sekalipun untuk memberi pengajaran di beberapa perguruan tinggi. Profesinya sebagai dosen mengharuskannya untuk selalu membaca buku baru dan bertemu orang-orang baru. Jadi setelah dibahas mengenai biografi Pak Mahfud MD, selanjutnya mengenai core value berakhlak berorientasi pelayanan dari Pak Mahfud, apa sih? Mari kita cek. Mahfud MD adalah sosok yang selalu menempatkan pelayanan sebagai roh dari pengabdian dalam jabatan publik. Dalam setiap peran yang diembannya, baik sebagai akademisi, pejabat negara maupun tokoh bangsa, beliau selalu konsisten menekankan bahwa kekuasaan bukanlah sarana untuk mencari kehormatan pribadi, melainkan amanah untuk melayani rakyat. Sikap tegas, berintegritas, dan jujur yang melekat pada dirinya menjadi teladan bagaimana seorang pemimpin harus hadir untuk menjamin keadilan dan kepastian hukum bagi seluruh masyarakat. Orientasi pelayanan Mahfud MD tercermin dari komitmennya untuk selalu berpihak pada kepentingan rakyat banyak. Ia berulang kali menegaskan bahwa pejabat negara, termasuk aparatur sipil negara, harus memandang dirinya sebagai pelayan publik. Baginya, pelayanan publik adalah ibadah dalam sebuah bentuk pengabdian tulus yang menuntut integritas, keberanian, dan tanggung jawab. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai perilaku akuntabel yang dimiliki oleh Bapak Profesor Dr. Mahfud MD. Profesor Dr. Mahfud MD juga merupakan sosok pemimpin yang dikenal menjunjung tinggi akuntabilitas lembaga peradilan yang dibuktikan dengan tindakannya yang bersih dari praktik KKN atau korupsi, kolusi, dan nepotisme serta dalam penyalahgunaan jabatan. Bahwa semasa beliau menjabat sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi, beliau bekerja secara transparan dan juga sangat bertanggung jawab atas jabatan yang diembannya.
Selanjutnya, sebagai pemimpin, beliau juga dalam memberikan pendapat selalu dilandaskan pada dasar hukum dan argumentasi akademik. Hal ini membuktikan bahwa gelar yang dimilikinya sebagai profesor sudah sangat sesuai dengan kemampuan yang dimiliki oleh Profesor Dr. Mahfud MD, dan juga setiap pendapat yang dikeluarkan oleh beliau selalu dapat dipertanggungjawabkan dan dijalankan sebaik mungkin. Nah, itulah tadi pembahasan mengenai sikap akuntabel yang dimiliki oleh Bapak Profesor Dr. Mahfud MD. Selanjutnya kita akan beralih membahas sikap kompeten yang dimiliki oleh Bapak Profesor Dr. Mahfud MD. Profesor Dr. Mahfud MD juga sangat kompeten pada bidang dan tugasnya. Selain sebagai pemimpin, beliau juga bergerak dalam bidang akademik yang dibuktikan dengan gelar akademik yang dimilikinya dan telah memiliki gelar sebagai profesor dan menjadikannya sebagai guru besar hukum tata negara di Indonesia. Selanjutnya, sebagai akademisi, Profesor Dr. Mahfud MD juga menulis banyak buku dalam bidang hukum, dan saat ini buku-buku yang beliau tulis banyak dijadikan sebagai rujukan dalam kajian hukum di Indonesia. Berkat keilmuan yang dimilikinya membuat Profesor Dr. Mahfud MD mampu dan bisa memberikan solusi konstitusional terhadap berbagai permasalahan yang dihadapi oleh bangsa Indonesia. Selanjutnya, penerapan core value berupa harmonis yang dapat diteladani dari sosok Mahfud MD, yang mana penerapan sikap harmonis penting dilakukan agar terciptanya kenyamanan dan keamanan dalam bernegara. Bapak Mahfud MD merupakan tokoh yang juga menghargai perbedaan. Beliau menunjukkan sikap harmonis dalam menghargai perbedaan antar umat beragama yang ada di Indonesia. Seperti contohnya, walaupun beliau adalah seorang muslim, tapi tak jarang juga beliau terjun langsung dalam peninjauan pembangunan gereja dan menghadiri beberapa acara umat beragama lainnya. Dalam suatu acara syukuran awal tahun Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia, beliau berpesan, "Kita boleh berbeda pilihan politik, boleh berbeda pilihan agama dan keyakinan, tapi kita semua adalah saudara dalam kemanusiaan," ujarnya. Selain harmonis, loyal merupakan salah satu core value yang tercermin dalam diri Bapak Mahfud MD. Dalam penerapan sikap loyal, Bapak Mahfud MD menunjukkan sikap loyalitas yang sangat tinggi. Beliau sangat setia dalam memegang teguh nilai-nilai Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 dan hukum yang berlaku. Tak jarang beliau mengkritisi praktik-praktik yang menyimpang sebagai bentuk dari kesetiaan beliau terhadap bangsa dan negara. Keputusan dan sikapnya selalu diarahkan untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Beliau juga bukan merupakan seorang yang mudah tergoda oleh kepentingan sesaat yang bisa merusak tatanan hukum. Berikut adalah core value adaptif dan korporatif dari tokoh Bapak Mahfud MD. Dalam bidang hukum, Mahfud MD adaptif terhadap perubahan sistem dan dinamika politik hukum di Indonesia. Ia tidak hanya terpaku pada teori, tetapi mampu menafsirkan hukum sesuai tantangan baru yang muncul, seperti kejahatan cyber, digitalisasi, dan isu-isu global. Dalam komunikasi publik, Mahfud MD mampu menyesuaikan gaya penyampaiannya. Ia bisa berbicara dengan bahasa akademis di kampus, bahasa hukum di ruang sidang, hingga bahasa populer saat berdialog dengan masyarakat melalui media sosial dan televisi. Sikap adaptif inilah yang menjadikan Mahfud MD sebagai tokoh nasional yang tetap relevan, dipercaya, dan mampu berkontribusi dalam menjaga demokrasi, hukum, dan stabilitas bangsa di tengah perubahan zaman. Mahfud MD dikenal sebagai tokoh yang mampu membangun kerjasama dengan berbagai pihak, baik di lingkungan pemerintahan, lembaga negara, maupun masyarakat. Sikap kolaboratif ini membuatnya dapat menjalankan peran penting dalam menjaga stabilitas politik
hukum, dan keamanan di Indonesia dalam pemerintahan. Sebagai Menko Polhukam, Mahfud MD aktif bekerjasama dengan kementerian atau lembaga lain seperti kepolisian, kejaksaan, TNI, KPK, dan DPR dalam merumuskan kebijakan strategis demi penegakan hukum dan keamanan nasional.